Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya sahabat permata menyapa Mauludin Akbar. Alhamdulillah, puji syukur haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bersama-sama dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai limpahan nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bersama-sama mampu melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan beserta aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita. Semoga setiap yang kita lakukan menjadi bagian dari wasilah menghadirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya mampu menjadi wasilah pula menjadi bagian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang hari ini bersama-sama masih mampu untuk menyaksikan acara saprahan sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yaitu hati dan masalah. Tema hari ini kami angkat karena teringat dengan sebuah pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, fa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahiyya al-qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baik pula lah seluruh tubuh. Dan apabila dia buruk atau rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa gumpal darah itu yang saat ini kita namakan dengan hati. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini ada sebuah kisah menarik yang mampu kita jadikan sebagai bagian dari renungan dan pelajaran bagi kita semua agar kita menjadi bagian dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hati yang qalbun salim. Dikisahkan bahwa suatu daerah terpencil hiduplah seorang tua yang dikenal bijak dalam menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan yang hadir dalam kehidupannya, sehingga beliau menjadi rujukan dan menjadi penasihat bagi warga-warga yang ada di sekitar tersebut ketika mereka sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, maka dikisahkan pada suatu hari datanglah seorang pemuda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkah kakinya pun gontai, air mukanya pun ruwet, dan memang pemuda ini tampak seperti orang yang sedang tidak bahagia, sedang menghadapi permasalahan yang luar biasa, sedang gegana, gelisah, galau, dan merana. Sobat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuang waktu, pemuda itu menceritakan masalahnya kepada orang tua bijak itu. Dan orang tua bijak itu pun hanya mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan pemuda tersebut. Tanpa berkata apapun, maka orang tua tersebut mengambil segenggam garam dan meminta tamunya itu untuk mengambil segelas air. Lalu ditaburkanlah segenggam garam itu ke dalam gelas, diaduknya perlahan-perlahan sampai larut seluruh garam tersebut. Lalu dia pun berkata, nak, coba minum air ini
dan katakan kepadaku bagaimana rasanya, ujar dari orang tua bijak tersebut kepada pemuda tadi. Dicobalah untuk diminum sedikit oleh pemuda tersebut. Maka dia pun langsung berkata, pahit, pahit sekali Pak, sambil meludah ke samping. Lalu Pak tua itu pun tersenyum. Kemudian mengajak pemuda tadi untuk berjalan ke tepi telaga di belakang rumahnya dan sambil dengan membawa segenggam garam pula yang ukurannya sama dengan garam yang tadi dimasukkan ke dalam gelas sebelumnya. Pak tua tersebut kemudian di tepi telaga memasukkan garam tadi yang ukurannya segenggam itu ke dalam telaga, lalu mengambil sepotong ranting dan mengaduk-ngaduknya hingga terlihatlah ada gelombang-gelombang di telaga itu. Lalu Pak tua itu pun berkata kepada pemuda tadi, "Nak, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah." Maka saat pemuda itu mereguk airnya, Pak tua pun kembali berkata, "Bagaimana rasanya?" Pemuda tadi mengatakan, "Tidak ada terasa apa-apa, Pak. Malah airnya sangat segar." Sebab permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak tua itu pun kembali bertanya, "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" Pemuda menjawab, "Tidak, Pak. Sama sekali saya tidak merasakan adanya garam di air ini." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bijak Pak tua itu pun menepuk punggung si pemuda itu dan ia pun mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu dan mengatakan, menasihati anak muda tersebut. Beliau berkata, "Wahai anak muda, dengarlah, pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam yang tadi kita taburkan. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama. Dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita siapkan dan wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkannya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup ini, bahkan kekecewaan dalam hidup ini, permasalahan dalam hidup ini, hanya ada satu hal yang harus kita lakukan dan harus kita siapkan, yaitu lapangkan dadamu, lapangkan hatimu, luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan-kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat menampung segala sesuatu. Jadi, jangan jadikan hatimu sebesar gelas, tapi jadikanlah hatimu laksana luasnya telaga dan samudra yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sesuatu yang menyegarkan dan membahagiakan serta bagian dari sebuah tantangan. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang disampaikan dan dialami oleh orang tua dan pemuda tadi, maka kita dapat memahami bahwa dalam kehidupan ini ternyata yang menjadi masalah bukanlah masalahnya, tetapi yang menjadi masalah adalah wadah yang menampung masalah itu dan cara kita dalam menghadapi permasalahan yang hadir dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan ikhlas dan ridho. Kita ikhlas untuk melepas apapun yang tidak menjadi hak kita, tidak menjadi milik kita. Dan kita akan tetap ridho
untuk menerima setiap keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan senantiasa berikhtiar semaksimal mungkin, bertawakal sekuat mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hati-hati yang qalbun salim, menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang luas laksana samudra yang mampu meredam setiap permasalahan yang ada, menjadi sebuah kenikmatan dan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di program Sapahan berikutnya. Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan.